Rezeki terindah adalah anak soleh. Arka. Lain Dimas dan Alexa yang sedang dalam masa memperbaiki hubungan, mereka yang sempat retak, lain juga sepasang saudara kembar ini yang sedang tidur saling menindih. Buk, kaki Arin tak sengaja menendang wajah Aron sehingga membuat si empunya kaget dan melenguh dari tidur panjangnya. Yuh, Alin, takinya lo ndak sopan, ucap Aron serak memindahkan kaki Arin. Namun, Arin yang bermimpi dalam tidurnya menganggap Aron sebagai pohon mangga. Pohon mandana kok gesel-gesel, gumam Arin di saat merasakan Aron menggeser posisi tidurnya. Alin bangun, ini Alon, bukan pohon manda. Kesal Aron bangun dari tidurnya. Ia melihat jam dinding menunjukkan sudah waktunya subuh. Kok pohon mandanya bisa bicara? Gumam Arin lagi membuat Aron geram sehingga mencitak kepala Arin yang tidur di kakinya. Tuk, haduh, pohon mandanya malah. Gumam Arin lagi di saat Aron mencitak kepalanya. Hehehe, Alon tahu gimana caranya Alin bangun? Gumam Aron menyeringai licik. Ia mendekatkan bibirnya di telinga Arin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisik Aron pada telinga Arin seolah-olah Arin sedang mengalami sakaratul maut, sehingga membuat Arin langsung membuka matanya lebar karena dia tahu kalimat apa yang diucapkan Aron. Karena dulu dia sempat melihat putri membisikkan kalimat itu pada kucing yang mati untuk mengajarkan anak-anaknya cara menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Oh tidak, dia masih hidup, dia tak ingin mengucapkan kalimat itu. Astagfirullah ya Allah, bayangkan sendiri cadalnya ya. Teriak Arin kaget dan langsung bangun dari mimpi indahnya. Ia menatap tajam ke arah si pelaku yang nampak cengengesan menatapnya. Alon, panggil Arin menekankan kata-katanya. Hei stop, ndak boleh malah. Karena Alon sengaja bangunin Alin seperti itu, karena dari tadi Alon nak bangunin pakai cara baik-baik, daripada ita nak nanti telat sholat subuh. Kena malah sama Allah nanti. Allahnya malah ndak mau lari dengerin doa titatan, dan nanti kalau Allah malah, dedinya sama mominya juga dimalahin sama Allah. Kalian punya anak yang gak berbakti. Kan kasihan momi sama dedinya. Ucap Aron berusaha lepas dari amukan Arin. Karena Aron tahu sifat Arin beda tipis dengan mominya yang selalu takut bila menyangkut dosa dalam agama. Oleh sebab itulah Arka memanfaatkan putri desa minta jatah. Dan benar saja tadinya Arin ingin mengambil ancang-ancang untuk memukul kepala Aron, langsung berubah menjadi patuh setelah mendengar nama Allah disebutkan. Arin pun mengangguk kepalanya cepat membenarkan ucapan Aron. Betul Alon, makasih ya karena dah mau bantuin Alin. Alin sayang Alon. Ucap Arin tersenyum manis memeluk Aron, dan tentu saja Aron menyambutnya dengan hangat. Namun pelukan itu berganti dengan ketakutan setelah mendengar perkataan Arin lagi. Besok-besok, kalau Alinnya yang cepat bangun, Alin pasti akan bangunin Alon. Tapi Alinnya batalin bangunin lewat bulungnya Alon, supaya Alon bisa cepat bangunnya. Ucap Arin polos karena ia tahu kelemahan sang kakak, yaitu burungnya. Black, Aron merutuki nasib burungnya yang malang karena sudah masuk daftar hitam di listnya Arin. Ia cuma dapat berjanji pada burungnya bahwa Aron akan selalu berusaha bangun lebih awal daripada Arin, sehingga burung pipitnya selamat dari jahilnya gunting dokter Arin. Hehehe, ayo, kita ambil wudhu dan ke kamar momi biar salat berjamaah, ajak Aron berusaha mengalihkan pembicaraan. Ayo, jawab Aron semangat. Kemudian mereka turun ke kamar mandi menggantikan pampersnya dan juga bersih-bersih ala mereka. Setelah itu baru ambil wudhu seperti yang diajarkan oleh momi mereka. Jika ada yang bertanya kenapa mereka tidur berdua, karena Arin tidak suka tidur sendiri, makanya kamar mereka disatukan oleh Arka dengan perpaduan Projen dan Kapten Amerika. Setelah selesai wudhu, Arin membawa baju kokonya dan Arin membawa mukenahnya. Mereka sama-sama cuman memakai pakaian dalam saja karena mereka masih sedikit kesusahan memakai baju. Di saat mereka keluar, mereka bertemu dengan para pelayan. Tuan muda dan nona muda mau kemana? Tanya pelayan wanita tersebut yang berumur 33 tahun. Oh ada bibi, taminya mau ke kamar momi ende dibi, tami mau sholat berjamaah. Bibinya mau ikut?
Jawab Arin tersenyum manis, menampakkan gigi ompongnya sungguh sangat imut. Pelayan itu pun tersenyum haru karena mendengar ucapan Arin dan Aaron yang sangat sopan. Walaupun Aaron terkadang dingin kepada mereka, namun tak dapat dipungkiri bahwa saudara kembar itu sangat menghormati orang tua. Bahkan Aaron dan Arin tak sungkan berjalan seraya membungkukkan badannya bila melewati para pelayan yang terkadang sedang mengepel lantai. Mereka akan mengucapkan maaf beberapa kali karena merasa tak enak mengganggu pekerjaan para pelayan di mansion. Bibi sedang tak bisa sholat nona muda karena Bibi sedang mendapatkan hari istimewa. Ucap pelayan tersebut memberi pengertian karena dirinya sedang masa haid. Oh, seperti Kak Los di Upin Ipin Tan Bibi, tidak bisa puasa karena punya hari istimewa, khusus perempuan besar. Jawab Aaron polos yang tadi cuma diam. Benar tuan muda, jawab pelayan tersebut tersenyum lembut. Oh ya sudah, Taminya pamit dulu ya Bibi, mau sholat. Dadah Bibi, ucap Aaron menggandeng Arin seraya melambaikan tangannya. Setelah itu mereka berjalan hingga sampailah di kamar mominya. Assalamualaikum, tok tok, mami, dedi, ayo sholat berjamaah, teriak Aaron. Putri dan Arka yang sedang bersiap-siap untuk menunaikan sholat pun tersenyum karena mendengar panggilan dari anak kembar mereka. Sedangkan Arka hatinya menghangat bila mendapatkan anak-anaknya yang sudah pandai sholat di umurnya 4 tahun. Ia merasa malu kepada Allah karena dulu ia tidak begitu. Ceklek, Arka membuka pintu kamarnya dan ia melihat wajah kedua anaknya yang masih basah terkena air wudhu. Ia mensejajarkan tingginya dengan anak-anaknya. Anak Dedi sudah wudhu? Tanya Arka lembut mengelus pipi keduanya. Sudah Ded, jawab mereka serempak. Alhamdulillah, Dedi senang punya anak soleh dan soleha seperti kalian sayang, ucap Arka tersenyum manis. Dan Tami bangga punya ayah seperti Dedi, jawab Aaron mencium kening Dedinya, hingga membuat Arka menitikkan air matanya, namun dengan cepat dihapusnya. Ya sudah, ayo kita sholat sayang, supaya tidak telat, ucap Arka menggandeng anak-anaknya. Arka memimpin sholat, ia melantunkan surah Al-Mulk di rakaat pertama dan surah Al-Kafirun di rakaat kedua. Mereka semua melakukan sholat berjamaah sesuai sunnah Rasul. Sungguh keluarga yang mencerminkan sakinah, mawaddah warahmah. Seperti itulah kata ulama, bila kita menikah dengan orang yang tepat, maka rumah tangga yang kita miliki layaknya surga yang sedang berada di dunia saking nikmatnya. Arka yang dulunya malas sholat dan pemabuk, namun berubah setelah mendapatkan hidayah Allah. Ia menerima hidayah yang senantiasa selalu mengetuk pintu hatinya, dan keluarga bahagia inilah yang ia dapatkan sebagai hadiah dari Allah karena sudah mau berubah ke jalan yang benar. Istri galak dan suami mesum, Putri dan Arka. Setelah menyelesaikan sholat berjamaah, Arka langsung memandikan Aaron, sedangkan Putri memandikan Arin. Nampak anak-anak kecil yang masih tak berdosa itu tertawa girang karena untuk pertama kalinya mereka dimandikan oleh kedua orang tua mereka. Sungguh kebahagiaan yang tak dapat diucapkan pakai kata-kata. Setelah selesai, mereka berdua pun keluar dari kamar sang momi menuju taman untuk bermain karena hari ini adalah hari Minggu, jadi mereka libur dan bebas bermain. Dan tinggallah seorang suami yang menatap manis sang istri yang nampak sedang membereskan kasur mereka dengan hanya memakai baju kimono, dan jangan lupakan rambut yang masih basah. Sungguh sarapan pagi yang mengunggah selera bagi Arka. Ia memeluk Putri dari belakang. Mas, kesal Putri karena ia tahu maksud dari pelukan suaminya itu, namun karena hormon kehamilan, Putri yang berganti-ganti kadang jutek, kadang manis, kadang cengeng, sehingga ia lupa akan dirinya dulu yang selalu patuh jika Arka meminta jatah. Namun sekarang, Putri dalam mode jutek sehingga ia lupa akan dosa menolak suaminya. Sayang, rengek Arka mengedipkan matanya sebelah namun dibalas tatapan tajam dari Putri. Oh, tak lupa Putri juga berdecak pinggang. Apa mau minta jatah Mau, semalam udah 2 ronde sampai pinggang Putri encok. Masih belum puas Apa mau Putri putar leher si Joni biar dia baru tahu kalau pinggang Putri lagi encok? Mau, ucap Putri galak sehingga membuat Arka menelan ludahnya karena menyadari bahwa Putri sedang dalam mode galak. Padahal semalam Putri dalam mode manis dan patuh.
Kok bisa wanita hamil berubah secepat itu? Pikirnya. Tidak sayang, jawab Arka melepaskan pelukannya dan menggelengkan kepalanya takut karena mendapatkan ancaman Putri. Makanya kalau tidak sana jauh-jauh dari Putri. Orang baru selesai mandi juga masa mandi lagi. Nggak mikir apa kalau listrik sama air di mansion ini lagi mahal. Suka kali borosnya, omel Putri pada Arka. Tapi kan aku punya banyak uang sayang. Jangankan air dan listrik di mansion ini, 1 Indonesia juga aku sanggup bayarnya, jawab Arka sombong namun jujur. Oh mau belagu Hani pikir uang itu tidak ada habisnya Nanti kalau Aron sama Arin dewasa gimana? Apalagi kalau adik-adik mereka yang 9 lagi belum lahir, mau makan apa kalau Hani kerjanya cari uang cuma untuk bayar listrik sama air Emang makan kita pakai apa? Apa mau makan listrik dan minum air pam saja Ucap Putri berdecak pinggang sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Hani, kamu memarahiku? Ucap Arka pura-pura sedih dalam hatinya. Ia tertawa licik karena ia tahu bahwa Putri paling tak bisa melihat dirinya sedih. Arka benar-benar mendalami aktingnya sehingga matanya berkaca-kaca menatap Putri seolah-olah tak percaya. Apa mau menangis? Iya, nangis saja. Biar sekalian Putri panggil Arin sama Aron buat nonton dedinya yang berubah jadi cengeng seperti anak kecil karena tidak dapat jatah. Kalau perlu, bergolek sana di lantai. Cengeng amat, ketus Putri yang tak mempan dengan aktingnya Arka. Sid, kenapa tidak berhasil sih? Apa jangan-jangan ini sikap salah satu dari sikap anakku nanti ya? Aduh nak, baru dalam kandungan kamu udah buat si Joni kelaparan. Bagaimana nanti kamu lahir? Bisa-bisa pasukan bolanya dipending gara-gara kamu. Batin Arka geram. Enggak kok sayang, aku enggak nangis, aku enggak cengeng. Tadi mataku cuma kelilipan aja, karena melihat ada bidadari cantik di depan aku. Gombal Arka tersenyum manis. Oh, kamu mau nyindir aku, Hani? Kamu bilang aku cantik dengan badan gemuk seperti ini ya? Begitu maksud kamu? Jahat kamu mas. Hiks, aku gemuk juga karena hamil anak kamu. Jawab Putri yang tiba-tiba menangis sesegukan sehingga membuat Arka kalang kabut karena mode cengeng inilah yang paling susah dihadapi. Ia merutuki kebodohannya kenapa sampai membuat mode cengeng ini muncul. Ia segera mendekap tubuh Putri yang bergetar karena menangis. Tidak sayang, cup, mana ada kamu gemuk sayang. Maksud aku itu kamu makin cantik karena berisi. Nih lihat aja, melon sama lampu sen kamu makin besar sehingga membuat aku semakin betah di rumah. Rasa-rasanya aku gak mau pisah sama kamu sayang. Aku ingin sekali punya kantong ajaib seperti Doraemon supaya bisa masukin kamu ke sana. Biar aku bisa selalu berada di dekat kamu. Jangan menangis lagi ya sayang. Ucap Arka lembut mengecup pucuk kepala Putri. Kemudian ia berjongkok sehingga wajahnya tepat di depan perut Putri. Dielusnya lembut perut Putri sehingga membuat Putri menghentikan tangisnya karena merasakan kehangatan di hatinya. Entah ini yang dinamakan ikatan antara ayah dan anak. Hei kesayangan Daddy, kalian jangan buat mommy kalian susah di sana ya. Baik-baik ya sayang, kasihan mommy kalian capek nantinya. Kalau mau banyak bermain nanti saja kalau kalian sudah lahir ke dunia ini. Biar nanti kalian bisa main sama Daddy. Daddy janji bakalan jadi Daddy yang baik buat kalian dan akan selalu menemani kalian sayang. Jadi kalian tenang saja di sana ya. Jangan buat mommy kalian sedih. Cup, Daddy sayang kalian. Ucap Arka lembut, bahkan tak jarang dia menghadiahi ciuman manis di perut Putri sehingga membuat hari Putri tadinya rapuh ingin menangis berubah menjadi ceria dan membalas ucapan Arka dengan suara layaknya anak kecil. Yes Daddy, kami akan jadi anak baik. Daddy juga sehat-sehat selalu ya. Jangan terlalu capek bekerja, biar kami aja nanti yang kerja waktu besar. Jadinya Daddy bisa banyak istirahat. Kami sayang Daddy, jawab Putri menirukan suara anak kecil. Terima kasih sayang, karena sudah mau menjadi istri dan ibu dari anak-anakku. I love you my wife, ucap Arka mengecup bibir ranum Putri. Sama-sama Hani, dan terima kasih karena sudah mau menjadi suami terhebat untuk Putri. I love you my husband, ucap Putri. Hani, tapi kenapa kamu manggil anak-anak kita dengan kalian? Kan kita belum tahu anak kita kembar atau tidak, karena usia kehamilan Putri baru 3 minggu. Tanya Putri heran.
Aku tidak tahu sayang, cuman perasaanku mengatakan bahwa anak-anak kita nantinya bakal kembar juga. Dan aku selalu berdoa pada Allah supaya anak-anak kita nantinya selalu kembar, supaya pasukan bola kita lengkap 11 orang. Sayang, kalau perlu kita cetak 2 lagi untuk pemain cadangannya. Sayang, pasti nanti seru, jawab Arka dengan semangat berapi-api dikala menelaah masa depannya nanti bermain bola bersama Timnas L13 yang tak lain adalah Lemos 13, yaitu nama tim bola anak-anaknya kelak. Plak, Putri memukul ringan lengan Arka menyadarkan dari lamunannya. Kamu pikir aku ini kucing apa? Sekali melahirkan dapatnya 3 atau 4. Kesal Putri berubah jadi mode galak dan langsung mengomoli Arka tak henti-hentinya. Mulai lagi deh, batin Arka.